Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang nggak penting, nggak jelas, tapi cukup membuat Anda ngiler kan? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan Anda, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunboxing produk dari Xiaomi yang terbaru tentunya, yaitu Poco X3 Pro. Di bulan lalu kita sudah mengunboxing seri X3 biasa yang memiliki sensor kamera 64 megapiksel. Namun di X3 Pro ini hanya memiliki sensor kamera 48 megapiksel. Kenapa di downgrade Xiaomi? Pastinya kalian mau tahu kan lebih lengkapnya tentang spesifikasi yang dibawa dari X3 Pro ini. Langsung aja kita unboxing. Check it out. Halo, apa kabar kalian hari ini? Lancar kan? Pastinya lancar. Gimana dengan cicilan? Aman kan? Aman ya? Oke, sebelum saya mulai unboxing, saya pastikan menyinari dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Dan dirasa aman, langsung aja kita unboxing menggunakan gunting ciri khas dari channel ini, gunting, yaitu gunting. Oke, kotak sudah terbuka dan plastik pun sudah kita lepas ya. Kita lihat dulu partisi pertama, terdapat apa? Yang jelas terdapat SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, dan ada soft case yang melindungi bagian belakang bodi. Kemudian langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat aman. Kemudian terdapat satu buah kepala charger yang pastinya telah mendukung fast charging. Lalu ada kabel data dan kabel daya yang berbentuk USB Type-C. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengklentek segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti ini penampakan dari smartphone Poco X3 Pro nya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Poco X3 Pro baru saja dirilis, namun memiliki desain yang mirip dengan pendahulunya, yakni Pocophone X3 NFC. Pada varian Pro-nya, Poco menggunakan hardware yang lebih baik untuk HP pertama yang menggunakan Snapdragon 860 SoC. Melihat dari spesifikasi dan build yang dimiliki, tentu ini bukan HP di kisaran harga 2 jutaan. Sebagai peningkatan dari Poco X3 NFC, versi Pro ini sama-sama memiliki peringkat IP53 untuk perlindungan debu dan air.
Memiliki speaker stereo, slot memori micro, NFC, jack audio, dan kapasitas baterai yang cukup besar. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang bodi dimensi dari smartphone ini. Untuk dimensinya, memiliki panjang kali lebar kali tinggi 165.3 x 76.8 x 9.4 mm. Dan untuk beratnya sendiri, smartphone ini memiliki bobot sebesar 215 gram. Untuk bahan material yang digunakan terbuat dari plastik, baik itu backdoor maupun bingkainya sama-sama terbuat dari plastik. Sedangkan untuk tata letak tombol sama dengan Pocophone X3 untuk versi NFC. Walaupun memiliki label Pro, untuk versi Poco X3 Pro ini belum memiliki sensor fingerprint yang berada di bawah layar. Masih sama dengan Poco X3 untuk versi NFC, menjadi satu dengan tombol power. Lanjut kita ke segmen layar. Memiliki bentangan layar 6,67 inch dan menggunakan panel IPS LCD. Memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel. Dan layar ini juga telah didukung dengan refresh rate 120 Hz. Dengan touch sampling mencapai 240 Hz. Untuk aspek rasio to body yaitu 20:9. Dan layar Poco X3 Pro ini juga didukung dengan HDR10 serta kecerahannya mencapai 450 nits. Setelah beberapa hari saya menggunakan Poco X3 Pro ini, untuk layarnya yang menggunakan panel IPS dengan refresh rate 120 Hz yang dimilikinya memang impresif. Namun beberapa waktu lalu Indonesia sudah lebih dahulu kedatangan Redmi Note 10 Pro yang juga membawa refresh rate 120 Hz dengan panel AMOLED. Walaupun layarnya hanya menggunakan panel IPS LCD, namun gambar yang dihasilkan dari layar ini sangat mengagumkan, dan berikut adalah contoh videonya. Lanjut sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa dari Poco X3 Pro ini. Untuk dapur pacunya menggunakan Qualcomm Snapdragon 860. Kemudian disandingkan dengan pengolahan grafiknya yaitu menggunakan Adreno 640. Untuk varian yang saya gunakan ini memiliki RAM 8GB serta internal memori 256GB. Apa sih keunggulan dari Qualcomm Snapdragon 860 ini? Snapdragon 860 memiliki spesifikasi yang mirip dengan Snapdragon 855 Plus. Chipset yang tahun lalu hanya hadir di smartphone gaming atau kelas high-end. Untuk itu, kehadiran dari Snapdragon 860 di kelas mid-range ini membuat Poco X3 Pro sangat puas dalam hal performa. Dibandingkan dengan Snapdragon 855, Snapdragon 860 tetap berbeda. Ada peningkatan kemampuan rendering grafik hingga 15% lebih cepat dibandingkan Snapdragon 855. Dengan performa CPU yang mumpuni dan GPU yang ditingkatkan, membuat klaim Poco X3 Pro ini mampu bermain Genshin Impact di konfigurasi High Stable Frame Rate 50 fps. Bagi penggemar game-game berat, jelas hal ini sangat mengejutkan. Performa tadi biasanya hanya bisa dijumpai dengan menggunakan smartphone high-end, tapi Poco X3 Pro adalah smartphone mid-range dengan chipset Snapdragon 860. Kemudian saya menguji performa dari smartphone ini menggunakan benchmark AnTuTu versi 9 atau metode sintetis. Smartphone ini di luar dugaan mampu meraih skor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 500 ribuan. Lanjut sekarang kita uji performanya dalam memainkan sebuah game.
Suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sebesar 36 derajat Celcius. Memainkan PUBG Mobile di smartphone Poco X3 Pro ini sangatlah lancar. Untuk settingan grafiknya berada di settingan HD+, dan untuk framenya berada di settingan High. Untuk waktu yang saya butuhkan dalam menguji performa memainkan game berat seperti PUBG Mobile di smartphone ini, saya hanya membutuhkan waktu 30 menit. Dan setelah 30 menit saya bermain game PUBG Mobile di smartphone Poco X3 Pro ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sebesar 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Lanjut, sekarang kita bahas tentang segmen audionya. Poco X3 Pro menggunakan speaker stereo dengan teknologi high-res audio serta monitor linear J-axis untuk menyajikan suara yang begitu menggelegar. Dan berikut adalah contoh keluaran audio dari Poco X3 Pro ini. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi kamera yang dibawa oleh Poco X3 Pro ini. Memiliki 4 buah kamera utama yang terletak di bagian belakang bodi smartphone. Untuk sensor kamera utama memiliki besaran 48 megapiksel dengan bukan 1.8 dan telah mendukung PDAF. Untuk sudut ultrawide menggunakan sensor sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.2. Sedangkan untuk sensor makro dan sensor kedalaman masing-masing memiliki besaran sensor 2 megapiksel dengan bukan 2.4. Poco X3 Pro ini memiliki kamera depan atau kamera selfie sebesar 20 megapiksel dengan bukan 2.2. Perekaman video untuk kamera belakang bisa mencapai resolusi 4K per 30 fps. Sedangkan untuk kamera selfie hanya mencapai 1080 pixel per 30 fps. Dan kamera ini juga telah didukung dengan sensor gyro dan eye stabilization. Untuk fitur-fitur kamera yang ditampilkan dari Poco X3 Pro ini hampir mirip dengan fitur-fitur kamera yang dibawa Redmi Note 10 Pro. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Poco X3 Pro ini. Halo, seperti ini gambar mode video di area yang kurang cahaya ya. Namun tangkapan kamera dari Poco X3 Pro mantap, yaitu bisa menghasilkan gambar yang seperti ini ya, lumayan terang untuk di area yang kurang cahaya. Coba kita berjalan, stabil ya untuk latar belakangnya. Good. Kita coba untuk kamera depannya. Oke guys, seperti ini contoh mode video di ruang yang kurang cahaya. Namun untuk kamera utamanya lebih bagus dari kamera selfie-nya ya. Sama-sama mampu menangkap cahaya yang minim sehingga menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Coba kita berjalan. Apakah terjadi delay ataupun noisy? Dan kayaknya sih pergerakannya bagus ya, stabil ya. Oke, kita coba di ruang terbuka apakah kualitas gambar yang dihasilkan dari kameranya lebih bagus daripada di ruang tertutup yang minim cahaya. Halo, seperti ini contoh untuk kamera mode video di siang hari di outdoor ya. Untuk hasil tangkapan kameranya bagus ya. Ada peningkatan ya dari Poco X3 menuju ke X3 Pro untuk kameranya. Di sini tidak detail, warna yang dihasilkan juga tidak terlalu kontras, hampir menyerupai dengan warna aslinya. Dan wajah saya masih kelihatan imut-imut seperti ini. Good.
Coba kita berjalan. Tidak delay ya. Bagus. Kita sekarang ke kamera utama. Oke, seperti ini untuk contoh kamera utama di siang hari. Untuk hijaunya juga bagus ya, tuh keren. Dia ada stabilizernya atau ace-nya, jadi tidak ada goncangan atau zilo saat kita mengambil gambar seperti ini. Oke, terus kita jalan lagi, stabil ya, good. Coba kita lihat warna hijau dari daunnya, detail tidak? Oke, detail sekali ya, kelihatan itu banyak kuman-kumannya tuh. Good. Coba saya menggunakan fitur dual video di siang hari. Untuk mode dual videonya sendiri sama bagusnya dengan mono video ya. Gambar yang dihasilkan juga bagus dan pergerakannya sama-sama smooth untuk pengambilan gambar sehingga tidak delay. Oke, dan ini kamera selfie-nya. Wow, keren. Nggak nyangka bisa seterang ini ya. Malam hari di dalam ruangan di kafe. Kita lihat. Keren ya, coba kita jalan. Oke, kita patah-patah. Kok jadi ganteng gini ya saya? Keren. Untuk S3 recommended, S3 yang pro. Ini video yang menggunakan fitur stabil ya. Kita lihat seberapa stabilnya, patah atau tidak. Oke, keren. Bisa dinilai sendiri ya kamera video ultra stabilnya. Oke, ini kamera utama Poco X3 belakang di malam hari. Bagus ya. Keren. Oke, ini kamera depan belakang ya, dual video dengan fitur yang kayak video call. Di luar ekspektasi, ini kameranya memang jahat. Oke, keren, depan belakang terang semuanya. Patut dibilang pro.
Kemudian kita beralih ke segmen pengujian dari sertifikasi IP53-nya. Sertifikat IP53 adalah ketahanan terhadap cipratan dan debu. Namun di sini saya mengujinya dengan cara menyirami smartphone dengan air serta memasukkan smartphone ke dalam wadah yang berisi air. Menyirami smartphone dengan menggunakan air selama 1 menit. Apakah smartphone mampu bertahan? Kemudian saya lanjutkan dengan memasukkan smartphone ke dalam wadah yang berisi air dan saya rendam selama 1 menit. Baik dilakukan penyiraman maupun direndam selama 1 menit, smartphone masih bisa bertahan dan berfungsi secara normal. Tidak ada yang rusak atau gangguan terhadap kamera maupun layarnya. Poco X3 Pro dibekali baterai sebesar 5160 mAh dan didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 33 Watt. Dan aktualnya saya membutuhkan waktu 1 jam lebih proses pengisian dari 20% sampai 80%. Untuk sensor keamanan atau pembaca sidik jari dipasang di samping atau jadi satu dengan tombol power. Dan untuk kualitas dari pembaca sidik jari sama dengan kebanyakan kualitas smartphone buatan Xiaomi, memiliki respon yang cukup cepat dalam membaca sidik jari. Begitu juga dengan fitur keamanan lainnya, yaitu Face Unlock, memiliki respon yang cukup cepat dalam memindai wajah. Sedangkan untuk OS-nya atau software-nya, smartphone ini menggunakan software atau OS Android 11, dibalut dengan MIUI 12. Adapun fitur-fitur tambahan yang dimiliki oleh Poco X3 Pro ini seperti infrared blaster, NFC, dan speaker stereo. Gimana tentang review singkat dari saya? Menarik bukan untuk X3 Pro-nya? Kameranya ternyata walaupun di downgrade sebesar 48 megapiksel, namun bisa menghasilkan gambar yang luar biasa. Ditunjang dengan memiliki sertifikat IP53 ya tepatnya, tahan terhadap semburan air. Tapi saya sudah buktikan dia juga tahan terhadap nyelam-nyelam kan? Oke kan? Bagus kan? Langsung aja cepetan daripada nanti goib. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.